Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara, harapan di kemudian hari, bangsa kita Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriana Deborah Temor dengan NIM 200611022248. Saat ini menjadi mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi Manado. Dan saat ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengajar Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Nah, saat ini kita masuk pada definisi break-even point. Nah, break-even point atau BEP atau titik pulang pokok adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Nah, untuk keperluan analisa tersebut perlu mempelajari kaitan dengan revenue, cost, dan net profit. Dengan break-even point, maka pembisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Analisis break-even point adalah alat perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, karena perusahaan menginginkan keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi atau menjual di atas BEP. Jadi, break-even point bukan tujuan, tapi merupakan dasar penentuan kebijakan penjualan, kebijakan produksi, dan perencanaan laba. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisa break-even point digunakan untuk apa sih sebenarnya? Nah, analisa break-even point digunakan untuk yang pertama mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar analisis break-even point memberikan hasil yang baik, yaitu perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Kemudian biaya dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian efisiensi dari produktivitas tidak berubah, harga jual tidak mengalami perubahan, biaya-biaya tidak berubah, bauran penjualan konstan, dan yang terakhir tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Tiga elemen penentuan rumus BEP. Yang pertama fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat, usaha, perabotan, komputer, dan lain-lain. Biaya ini adalah biaya yang tetap kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit, 2 unit, 5 unit, 100 unit, atau tidak menjual sama sekali. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Contohnya, setiap 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar, biaya kantong plastik, biaya nota penjualan. Dan yang terakhir, harga penjualan. Harga penjualan yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli. Jika kita ingin menentukan break-even point dalam unit dan rupiah, maka formula yang dapat digunakan yaitu BEP sama dengan biaya tetap per 1 kurang biaya variabel per hasil penjualan. Nah, untuk menentukan break-even point dalam unit, formula yang dapat digunakan yaitu
break even point sama dengan biaya tetap per kontribusi per satuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh analisis break even point. Nah, selama tahun 2021, perusahaan ABC menjual 100.000 unit produk dengan harga 20.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 14.000 dan biaya tetap jumlahnya Rp79.200.000. Yang pertama, tentukan break even point dalam unit dan rupiah. Yang kedua, berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2021. Yang ketiga, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar Rp90 juta. Dan yang terakhir, berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah Rp240 juta. Nah, saat ini kita akan menyelesaikan bagian yang pertama, yaitu tentukan break even point dalam unit dan rupiah. Yang pertama, kita akan menentukan break even point dalam unit. Break even point sama dengan fixed cost per price dikurangi variable cost, sama dengan Rp79.200.000 per 20.000 dikurangi 14.000. Maka diperoleh hasil break even point sama dengan 13.200 unit. Kemudian kita akan menentukan break even point dalam rupiah. Break even point sama dengan variable cost per 1 dikurangi variable cost per price, sama dengan Rp79.200.000 per 1 kurang 14.000 per 20.000. Maka diperoleh hasil break even point sebesar Rp264 juta. Nah, jadi kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 13.200 unit atau nilai penjualannya adalah Rp264 juta. Nah, saat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2021. Jawabannya adalah laba operasi sama dengan total revenue dikurang total cost, sama dengan dalam kurung price dikali quantity dikurangi dalam kurung fixed cost ditambah variable cost dikali quantity, sama dengan dalam kurung 20.000 dikali 100.000 kurang dalam kurung 79.200.000 ditambah dalam kurung 14.000 dikali 100.000. Maka diperoleh laba operasi sebesar Rp500.800.000. Jadi, laba operasi perusahaan pada tahun 2021 di mana kuantitas yang dijual sebanyak 100.000 unit adalah sebesar Rp520.800.000. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar Rp90 juta. Jawabannya adalah laba operasi sama dengan TR dikurangi TC sama dengan dalam kurung P dikali Q kurang dalam kurung FC ditambah VC dikali Q. 90 juta sama dengan 20.000 Q kurang dalam kurung 79.200.000 ditambah 14.000 Q. 169.200.000 sama dengan 6.000 Q. Q sama dengan 28.000
200 unit. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta rupiah, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 90 juta rupiah, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 240 juta. Jadi, laba set pajak sama dengan dalam kurung TR dikurangi TC dikurangi tax sama dengan TR dikurangi TC kurang 20% dalam kurung TR dikurangi TC sama dengan 80% dalam kurung TR dikurangi TC. 240 juta sama dengan 80% dalam kurung P dikali Q kurang dalam kurung FC tambah VC dikali Q. 240 juta per 80% sama dengan 20.000 Q dikurangi dalam kurung 79.200 ditambah 14.000 Q. 6.000 Q sama dengan 300 juta ditambah 79.200. Q sama dengan 63.200 unit. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta, maka unit yang harus dijual adalah 63.200 unit. Contoh soal selanjutnya yaitu suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp4.000 dan harga jualnya per unit Rp12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya yaitu sebesar Rp2 juta. Tentukanlah jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Jawabannya adalah total revenue sama dengan total cost. 12.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 4.000 Q. 8.000 Q sama dengan 2 juta rupiah. Q sama dengan 250. Total revenue sama dengan 12.000 Q. 12 sama dengan 12.000 dalam kurung 250. Maka hasil yang didapat adalah 3 juta rupiah. Berikut ini adalah grafiknya. Dampak perubahan berbagai faktor terhadap break-even point. Perubahan harga jual per unit terhadap break-even point. Di dalamnya, analisis break-even point menggunakan asumsi bahwa harga jual per unit konstan. Kemudian, bila harga jual atau unit naik, memiliki dampak yang menguntungkan karena break-even point-nya akan turun. Dengan grafik break-even point, titik break-even-nya akan bergeser ke kiri, yang berarti untuk tercapainya break-even point cukup diperlukan kuantitas yang lebih kecil. Kemudian, bila harga jual atau unit turun, memiliki efek yang merugikan karena break-even point-nya akan naik. Dalam grafik break-even point, titik break-even-nya akan bergeser ke kanan, yang berarti untuk tercapainya break-even point diperlukan kuantitas yang lebih besar. Selanjutnya ada perubahan biaya variabel per unit terhadap break-even point.
Perubahan pada biaya variabel per unit juga akan merubah break-even point, yakni apabila biaya variabel naik, akan menaikkan break-even point, dan bila turun, akan menurunkan break-even point. Selanjutnya ada perubahan biaya tetap terhadap break-even point. Perubahan pada biaya tetap juga akan merubah break-even point, yakni apabila biaya tetap naik, akan menaikkan break-even point, dan bila turun akan menurunkan break-even point. Dan yang terakhir, perubahan sales mix terhadap break-even point. Dalam asumsi disebut bahwa perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, dan bila menghasilkan lebih dari satu macam produk, maka tidak boleh ada perubahan dalam sales mix-nya. Sales mix menunjukkan perimbangan atau perbandingan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Apabila ada perubahan sales mix-nya, akan menyebabkan perubahan pada break-even point secara total. Selanjutnya kita masuk pada margin of safety. Nah, margin of safety ini adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Sekali lagi, margin of safety adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Misalnya, margin of safety adalah 30%. Artinya, realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 30%. Apabila realisasi penjualan turun lebih dari 30%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan sampai 30%, perusahaan dalam kondisi break-even point. Selanjutnya ada rumus. Margin of safety sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada break-even point. Rumus yang kedua, margin of safety ratio sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada break-even point per anggaran penjualan dikali 100%. Contoh margin of safety. Diketahui bahwa PT ABC merencanakan penjualan produk X pada tahun 2022 adalah sebanyak 1000 unit. Jika harga jual atau unit adalah sebesar Rp500.000 dan BEP-nya adalah 600 unit, berapakah margin of safety-nya? Jawabannya adalah anggaran penjualan 1000 unit Rp500.000 sama dengan Rp500.000. Penjualan pada break-even point 600 unit. Dalam hal ini Rp500.000 sama dengan Rp300.000. Maka diperoleh margin of safety-nya Rp200.000. Margin of safety ratio sama dengan 200.000 per 500.000 dikali 100%, maka diperoleh hasil 40%. Artinya, realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 40%. Apabila realisasi penjualan turun lebih dari 40%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan, bila penurunan penjualan hingga 40% dari yang dianggarkan, maka perusahaan dalam kondisi break-even point. Baiklah, sekian tugas dari saya. Jika ada salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Majulah